Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba mengambil kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 koneksi antar materi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Denny Hartanto. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bandung Barat. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberikan tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik ia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang sering saya lakukan di kelas diantaranya adalah hanya mentransfer materi pelajaran saja. Ketuntasan dalam penyampaian materi menurut saya lebih penting. Saya hanya melihat aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya akan menganggap bahwa murid saya sudah berhasil atau sudah mencapai ketuntasan. Murid hanya sebagai objek pembelajaran ketika sedang di kelas, dan pembelajaran hanya berpusat kepada saya selaku guru atau dengan menggunakan metode teacher center. Saya sering tidak mempedulikan apa murid sudah benar-benar paham atau tidak. Kemudian saya hanya selalu meminta siswa menghafal materi setelah saya memberikan pembelajaran. Sering merasa gagal atau mengeluh jika murid-murid saya atau anak-anak saya yang tidak pada tuntas pada saat itu. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya telah menyadari bahwa apa yang saya pikirkan selama ini dan apa yang selalu saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran tidak hanya melalui kognitif saja, tetapi harusnya selalu secara menyeluruh. Selain kognitif, ada budaya, ada sosial, spiritual, psikomotor, dan efektivitas. Lalu saya akan memberikan murid saya kebebasan berekspresi, kemudian mengemukakan pendapat, dan murid saya harus bisa untuk berkreasi. Dan saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja di dalam kelas. Saya juga harus ikhlas, penuh kesabaran dan ketulusan hati, harus mencoba terus mempelajari karakteristik daripada setiap murid saya, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sebagai kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan pembelajaran di kelas pada saat ini antara lain adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Kemudian saya akan mencoba menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi untuk segala materi yang berisi masalah yang dapat dibahas. Kemudian saya akan mencoba bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu tidak lagi menuntut, tetapi akan mencoba menjadi menuntun, mengenali karakter dan latar belakang murid-murid saya. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk guru-guru hebat.
Salam dan bahagia. Wabil topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.